Dalam kisahnya, Adipati tewas di tangan seseorang yang ingin merebut istrinya. Pembunuhnya adalah Gendam Semaradana. Tewasnya sang Adipati ini membuat seluruh rakyat Panjer marah. Mereka mengejar Gendam dan istri Adipati. Hingga saat ini, masyarakat setempat memiliki kepercayaan bahwa sumber air itu memiliki nilai supranatural yang tinggi. Setiap tahun ada ritual kebur ubalan di sana, sedangkan Gendam Semaradana diabadikan dalam bentuk arca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Oke, dulur-dulur warisan kuno, kali ini saya berada di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dan di penelusuran kami kali ini, saya itu berada di sebuah situs yang mungkin jarang ada orang yang tahu ya keberadaan situs ini. Daripada kalian penasaran, yuk langsung saja kita menuju ke lokasi tersebut. Sumber ubalan di Desa Jarak, Kecamatan Pelosok Klaten ini tak lepas dari cerita rakyat tentang Adipati Panjer, penguasa Kadipaten Panjer kala itu. Sumber ubalan bisa dibilang menjadi salah satu sumber terbesar di wilayah Kecamatan Pelosok Klaten. Tak heran jika sumber yang lokasinya di tengah hutan ini dimanfaatkan bagi banyak sektor. Salah satunya adalah untuk pariwisata yang saat ini tengah dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Kediri. Soal sejarahnya, sumber yang ada di Dusun Kalasan ini memiliki cerita panjang. Keberadaannya tak lepas dari cerita rakyat tentang Adipati Panjer, seorang pemimpin kadipaten saat zaman kerajaan dahulu. Ada sejumlah peninggalan yang dikaitkan dengan keberadaan kadipaten di wilayah ini. Salah satunya adalah situs Panjer, yang lokasinya di Desa Panjer, tepat di sebelah barat Desa Jarak. Di sana terdapat situs yang di dalamnya ada sejumlah artefak kuno. Salah satunya adalah arca yang menampakkan seorang laki-laki. Laki-laki itu digambarkan dalam posisi duduk dengan kaki dilipat. Arca itu menggambarkan lelaki tersebut dalam posisi semedi. Kedua tangan depan diletakkan di atas lutut, sedangkan kedua tangan belakang membawa atribut yang tidak dapat diidentifikasi lagi karena sudah aus. Bagian kepala arca ini telah pecah karena dirusak oknum yang tak bertanggung jawab. Saat ini arca tersebut kondisinya aman karena dirawat pemerintah di lokasi situs tersebut. Warga setempat menceritakan bahwa Kadipaten Panjer mulai dahulu hingga saat ini merupakan daerah yang subur. Banyak sumber air yang ada di sekitarnya, termasuk sumber air yang ada di lereng Gunung Gelut, kawasan timur Desa Panjer. Dalam kisahnya, Adipati tewas di tangan seseorang yang ingin merebut istrinya. Pembunuhnya adalah Gendam Semaradana. Tewasnya sang Adipati ini membuat seluruh rakyat Panjer marah. Mereka mengejar Gendam dan istri Adipati untuk membalas kematian pemimpinnya saat itu. Keduanya lari ke tengah hutan. Karena merasa terkepung, maka keduanya menceburkan diri ke sebuah sendang. Di sana mereka hilang atau muksa. Untuk mengingat peristiwa itu, masyarakat menamakan sendang itu sebagai Sendang Kemantenan, yang saat ini dikenal dengan nama Sumber Ubalan. Hingga saat ini, masyarakat setempat memiliki kepercayaan bahwa sumber air itu memiliki nilai supranatural yang tinggi. Setiap tahun ada ritual kebur ubalan di sana, sedangkan Gendam Semaradana diabadikan dalam bentuk arca. Namanya adalah Arca Semaradana yang saat ini diyakini sebagai arca yang ada di situs Panjer tersebut. Jadi sendang ini itu menjadi saksi bisu ya peperangan antara Adipati Panjer dan Gendam Semaradana. Nah, jadi muncullah sendang ini teman-teman. Jadi sendang ini airnya itu tidak pernah surut meskipun pada musim kemarau ya. Dan sendang ini itu dipagar besi teman-teman. Jadi lokasinya ini tepat berada di tengah-tengah area persawahan yang juga jauh dari pemukiman penduduk. Jadi sangat terpencil sekali ya. Coba kita akan melihat secara detail ya bagaimana sendang ubalan ini. Nah, ini dinamakan dengan sendang ubalan. Jadi airnya
sekilas kalau kita melihat dari kejauhan, ini tuh warnanya sangat hijau sekali teman-teman. Ya, seperti ini ya. Dan tidak jauh dari Sendang Ubalan ini terdapat sebuah situs teman-teman yang dinamakan dengan situs Adipati Panjer ya. Jadi di sini ada sebuah situs kuno ya teman-teman, yang dinamakan dengan situs Panjer. Jadi di sini tuh ada sebuah arca teman-teman ya. Terus di bawahnya ini ya, saya menjumpai sebuah gubuk kecil ya. Nggak tahu ini tuh apa dalamnya ya teman-teman. Dan di sini di dalam sebuah gapura ini ya teman-teman, coba kita akan mendekat untuk melihat secara detail. Jadi karena di sini tuh terdapat sebuah arca ya. Nah ini ada tulisannya, sebuah papan nama Cagar Budaya Situs Panjer yang berada di Desa Panjer, Kecamatan Ploso, Klaten ya, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Jadi ini nuansana sore hari ya, saya berada di situs ini. Jadi teman-teman, di dalam situs ini terdapat sebuah cungkup ya, yang sangat estetik ya bangunannya, tidak segitu besar ya. Kalau kita lihat dari sini itu seperti rumah teman-teman. Coba sebelum kita masuk ke dalam situs ini, kita coba belok ke sini ya. Saya menjumpai sebuah struktur batu bata kuno, ukurannya sangat besar, dan juga terdapat sebuah umpak ini teman-teman. Nah, jadi ini ada sebuah umpak dan juga tatanan sebuah batu bata kuno yang ukurannya cukup tebal dan besar ya di sini. Teman-teman ya. Ini dari masa Kadiri ya. Ya. Memang Kadipaten Panjer itu melingkupi wilayah Kerajaan Kadiri. Itu menurut apa yang tertera di Babat Tanah Kediri ya, atau Jawi ya, Babat Kediri. Tidak salah ya, mohon koreksinya. Dan ketebalannya seperti ini. Ini masih terstruktur dengan baik mengarah. Dan di sini Mas ya terhimpit oleh akar. Akar ini nggak ada lagi bro, yang mengarah ke sini. Jadi kayak letter L ya. Yang satunya ini mengarah ke persawahan. Ini cukup jelas begitu bahwa di sini ada sebuah bangunan yang masih menyimpan misteri. Lalu di area belakang dari atau depannya dari struktur ini ada sebuah bangunan berjungkuk, di mana di dalam situ juga sepertinya ada sebuah artefak kuno. Coba kita akan mendekat ya teman-teman. Ini merupakan arca bro. Sebetulnya arca yang sudah rusak begitu atau dirusak di masa lalu. Kita nyalakan senter dulu ya agar lebih terlihat jelas. Setelah kita nyalakan senternya, terlihat lumayan jelas ya bro, dimana di dalam area berjungkuk ini banyak sekali artefak kuno yang bagian kepalanya hancur, hanya tersisa bagian badan dan kaki. Badannya pun bagian tangan yang sebelah kiri itu terlihat seperti sudah hilang ya. Lalu di beberapa bagian juga nampak sekali terlihat pecahan batu andesit ya, baik itu berupa apa ya, itu cukup unik-unik ya. Ini seperti kayak prasasti juga ada ya itu ya bentuknya. Pecahan-pecahan itu Mas, apa itu namanya, batu pipisan, lumpang. Batu pipisan, lumpang, dan juga ada
bagian dari bangunan kuno ya yang terbuat dari batu andesit. Nah, di sini juga terdapat apa namanya ini songsong atau payung yang bertumpuk 3 itu berwarna kuning kecil. Di sini juga banyak sajian-sajian yang mungkin masyarakat juga masih mensakralkan. Bukan masih lagi, memang tempat ini menjadi apa ya? Menjadi pusat terjadinya atau mungkin munculnya nama desa ini ya. Desanya sendiri kan Panjer ya. Diambil dari kisah folklore yang terjadi itu. Nah, mengenai kisahnya sendiri itu Bolo, tergantung kita mau percaya atau tidak. Namun kalau melihat dari serat-serat yang lebih kuno sih memang sedikit diragukan, mohon maaf, tapi ya tergantung persepsi masing-masing saja mau percaya yang mana begitu Bolo. Dan kita coba lihat lagi di beberapa bagian lain. Jadi di dalam situ teman-teman ya terdapat sebuah pecahan-pecahan artefak kuno, juga ada sebuah arca ya. Jadi tempat ini itu terkunci teman-teman. Nah, jadi kita itu tidak bisa mendekat untuk melihat lebih jelasnya ya. Jadi sekeliling area ini itu ditumbuhi itu ya Mas ya, apa bambu. Masih tertimbun. Nggak tahu ini apakah sudah pernah dilakukan ekskavasi atau memang belum pernah. Jadi kalau belum pernah ya saya pastikan ini masih alami in situ ya. Dan posisi-posisi arca itu juga mungkin ditemukan di sini. Ini musola ya. Nah, cungkup yang ada di bawah ada orang kan? Musola. Nggak ada ini. Ada cungkup yang ada di bawah itu juga ada arcanya Bolo. Selain yang ada di sini, ini juga pecahan dari arca ya. Coba kita lihat di jadi di sini juga ada sebuah musola ya teman-teman. Dibuatkan sebuah gapura yang cukup indah sekali ya, seperti kita itu masuk ke dalam sebuah kerajaan kuno. Kita akan turun ke bawah, mungkin kita bisa menemukan sebuah temuan lagi ya yang mungkin belum kita review di tempat ini teman-teman. Nah, ini cukup terlihat jelas dimana di dalam sini juga ada pecahan-pecahan batu andesit yang motifnya cukup unik, seperti ada apa ini agak lonjong ya, namun tengahnya ada lubangnya, terus ada songsong atau payung, terus ada juga ini seperti, mohon maaf ya, kayak jamur kalau kita lihat dari agak jauh ya, batu ini yang menyerupai seperti jamur. Nggak tahu lagi kalau dilihat dari dekat itu seperti apa. Lalu di bawahnya itu juga seperti pecahan-pecahan apa potongan dari yoni atau apa ya. Nah, seperti itu kita juga kurang begitu jelas mengetahui karena posisinya ini kita melihatnya dari lubang sela-sela. Kayaknya ini kan ini dikunci. Karena ini dikunci. Nah, seperti ini ya Bolo, lokasi samping-sampingnya. Nah, jadi seperti ini tempatnya ya. Jadi lokasinya ini tepat berada di bambu-bambu ya, di bawah naungan pohon bambu. Jadi di atas sana itu ada sebuah situs kuno ya, yang mungkin jarang orang yang ke sini. Dan mungkin segitu saja untuk penelusuran kami kali ini di Panjer, Poso Klaten, Kediri, Jawa Timur. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Warisan Kuno. Terima kasih, salam budaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu.